banyak teman saya tuh Mas yang kena peluru nyasar. Meninggal gara-gara begitu aja. Kena panah waktu di Papua. Kerjanya saya itu memegang kabel. Aku malah kasihan sama teman-teman sih, teman-teman videografer sama teman-teman fotografer. Kalau memang mereka nggak bisa ngabadikan momen seperti itu. Di mana dia mau cari rezeki untuk keluarganya kalau nggak dari freelance yang tadi. Betul. Kemarin tuh sempat marah juga aku tuh. Marah juga. Kami ini warga Juwata nih. Kamu mau kemana? Mau ke Tarakan loh. Itu gue heran tuh. Tarakan nih, Juwata nih bukan Tarakan. Itu kayak beda peta ya? Beda, distriknya beda. Iya benar-benar. Beda, distriknya Juwata tuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi kita di channel Suaraku, tentunya di akun YouTube Filmku.haki. Dan kali ini adalah episode keempat, yaitu kita akan membahas tentang masih dengan milenial atau pemuda Kota Tarakan dan khususnya Kalimantan Utara, yang akan membahas tentang profil, terus juga pencapaian dan juga banyak hal seputar pemuda Kota Tarakan yang luar biasa dan sukses di bidangnya masing-masing. Tentunya tetap di channel Filmku.haki, dan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial tentunya pada malam hari ini, masih milenial di Kota Tarakan, dan beliau berkecimpung dan menggeluti dunia fotografi dan juga videografi. Siapa dia? Mungkin kita langsung kenalan aja. Halo, selamat malam, Pak Cik Zulkifli ya. Siap. Oke. Nah, kita first time kita ketemu ya. Baru pertama ketemu. Iya, tentunya di podcast Suaraku. Betul. Di akun YouTube-nya Filmku.haki ya. Filmku. Benar. Suatu kesempatan luar biasa saya bisa ketemu teman baru nih. Siap. Terima kasih juga nih buat teman-teman Filmku. Iya, betul. Dan kita malam ini spesial di Cafe Doremi, gitu. Di belakang Stadion Dato Adil. Mantap, aku sampai nyasar. Nyasar ya? Nyasar, Mas. Saking nggak taunya atau kalau sering kesini tapi lupa karena rumah gelap. jauh. Rumahnya jauh. Iya, nanti kita bahas ya alamatnya di mana ya. Iya. Oke, mungkin sebagai perkenalan dulu gitu kan. Siap. Mungkin bisa cerita profil dulu nih. Oh, profil. Tentang Pak Cik sendiri. Oh, Pak Cik. Oke, silakan. Mungkin karena aku lebih ke ini aja dulu kali, ke Pakciknya dulu ya. Oke, boleh. Kalau mau kenalin dulu. Aslinya namanya Zulkifli ya? Nama aslinya tuh Zulkifli Abi. Zulkifli Abi. Saya sempat kepoin akun Instagramnya. Oh gitu? Keren loh fitnya. Alamak. Luar biasa. Emang videografer handal nih kayaknya. Dan tentunya Sobat Suaraku, mungkin yang lagi pegang HP ya, bisa di search di Instagram. Siap. Zulkifli Picture ya, dan di situ bisa dilihat keren-keren hasil videografinya. Siap. Oke, lanjut. Silakan Pak Cik. Perkenalkan. Oh, sebelum mungkin kenalan dulu ke kamera. Oh iya, harus dong. Manggilnya Sobat Suara. Sobat Suara? Iya. Oh, Oke, gitu. biar lebih akrab. Ya. Oke, perkenalkan Sobat Suara. Aku Zulkifli Abi. Mungkin fasih dipanggil Pakcik. Kenapa itu? Mungkin karena aku pernah sekolah di sana. Oh, di sebelah. Sekolah di sana. Orang tua merantau ke sana sampai duduk di bangku mahasiswa sampai lulus. Terus tuh balik ke Indonesia. Oh, jadi sempat sampai kuliah di Sempat sekolah di sana. Di Waktu Malaysia, itu ya? kuliah tuh di College Yayasan Melaka. Di Semenanjung, Malaysia. Oh, di Semenanjung, Malaysia. Semenanjung, Malaysia. Di daerah dekat Melaka yang dekat sama Kuala Lumpur. Lebih ke KL ya dia? Ya, ke Semenanjung ya? Kalau misalnya kita di Indonesia itu di belakangnya Sumatera. Di belakang Sumatera? Yang dari, oke. Itu dia daerah. Terus masuk ke Tarakan itu di 2004. Oh, udah lama banget ya? 2004. 2004, karena kita lulus kuliah itu 2003 lulus kuliah, habis itu 2004 ikut ke orang tua, pindah ke Tarakan, kembali ke Indonesia. Pindah ke Indonesia ke Tarakan ya? Ya. Selama di college itu, ngambil jurusan apa? Majornya apa? Kalau untuk waktu aku kuliah kemarin itu, aku ngambilnya itu jurusan bahasa Inggris. Oh. Tapi sastra. Oh, sastra. Ya, lebih ke literaturnya ya? Ya, gitu. Cuman tidak aku aplikasikan di
Indonesia waktu itu, karena ada sempat masalah keluarga dan akunya harus pulang kembali ke Indonesia dikarenakan kena orang tua sakit. Orang tua sakit. Orang tua sakit. Oke. Orang tua sakit. Jadi nggak ada yang ngurusin yang namanya usaha di Tarakan itu, yang dominan itu tambak. Gitu. Jadi akhirnya aku tidak ikut wisuda, langsung balik ke Indonesia. Berarti sebentar lagi sebenarnya lulus ya dari Tinggal wisuda. college. Ya ampun. Tinggal wisuda. Karena orang tua sakit kuat dan sudah almarhum kan, almarhum bapak gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya tinggalkan dan keluarlah dari kampus itu tadi, dan tidak untuk melanjutkan. Ya. Tapi tinggal wisuda aja, Kalau sudah selesai. Harusnya ada ijazahku kalau memang aku mau ngambil. Gitu. Ya, cuman karena sudah kesana sudah beda genre gitu, udah nggak kepikiran kesana, mungkin lebih pengen bantu orang tua waktu itu di 2004-2005. Jadi asal kata dipanggil Paci itu kan artinya kan om gitu ya, mungkin paman gitu kan kalau di Indonesia ya. Itu dia. Mungkin oke juga supaya lebih akrab kan seperti itu. Mungkin bisa jadi. Terus kan kita taunya videografer ya. Saat ini menggeluti videografer ya Paci Zulkifli. Dan mungkin bisa diceritain awal mula nih. Masuk ke dunia videografi ya. Iya. Awal mulanya itu mungkin singkat aja. Singkat aja. Karena 2009 aku mengenal yang namanya kamera di 2009. 2009 ya? 2009. Dan kebetulan 2008 itu, setahun sebelumnya, itu ada komunitas yang namanya Pecinta Seni Foto Tarakan. Di PST. Nah, di Tarakan. 2008 itu Pecinta Seni Foto Tarakan itu terbentuk. Dan itu masih di generasi pertama. Dan itu ada senior kita, ada Alan Fadlansa, ada Arif Arman, itu senior-senior saya. Di tahun 2008 mereka bangun, 2009 aku bergabung ke mereka. 2009 itu aku bergabung di dunia foto dulu waktu itu. Awalnya foto. Dunia fotografi. Cuman di akhir 2009 itu aku ikut kakak saya. Kakak saya ini dia ini videographer freelance wedding. Saat itu sudah ada ya? Sudah ada dia, 2009 tuh dia main videographer wedding, dan kerjanya saya itu memegang kabel. Karena waktu dulu ada videographer yang merek MD 10.000 Panasonic, itu ada lampu yang ada di atas kamera camcorder itu, dan harus kita bawa kabel terus. Nah, jadi bagian aku tuh kabel aja dulu 2009. Aku masih ingat. 2009 aku jadi cuma pegang kabelnya aja. Jadi mau acara misalnya kan, kalau sekarang tuh kan Mas berbeda. Mungkin dulu acara tuh nggak di gedung. Nah sekarang itu kan acaranya kan di gedung. Dulu di rumah-rumah aja. Jadi kalau memang rumah itu di medannya tanah atau lumpur atau pasir, itu kabel itu pasti berpasir. Pasti berpasir ya. Jadi kan aku gimana ya, bilang belajar iya, karena itikat pengen menguasai hal seperti itu kan. Pengen tahu sekali waktu itu. Jadi waktu 2010 aku diajarin ambil video waktu itu. Sembari ada belajar foto juga waktu itu sama teman-teman senior waktu itu. Terus jadi mulanya sebutan tukang gulung kabel tuh beneran ada ya Pak Ci ya? Bener. Masih ingat aku. Masih ingat. Kalau kan tukang gulung kabel gitu. Betul. 2009. Masih ada. Gitu. Ya. Terus proses dari 2010? 2010 itu sudah aku dikasih kepercayaan sama kakak tadi. Bukan kakak kandung sebenarnya, kakak sepupu sekali sih sebenarnya. Kakak sepupu sekali. Nah, dia kasih kepercayaan sama saya untuk turun langsung ke dunia wedding. Tanpa bantuan dia, tanpa pegang kabel. Berani dulu gitu ya. Berani dulu, tapi no editing dulu. Iya. Cuma ngambil video mentah dulu di 2010 waktu itu. Jadi aku pengen belajar juga. Jadi aku turun langsung. Kebetulan karena kita nih keluarga, mohon maaf sebelumnya, aku juga Bugis sebelumnya, dan acara Bugis dan keluarga itu sering pakai jasa kakak saya, dan di situ tempat aku belajar juga. Turun ke lapangan sekalian belajar juga waktu itu di 2010. Dan akhirnya pintar mengenal yang namanya camcorder itu apa, mengenal namanya videografi itu apa, harusnya tuh ngambilnya itu seperti apa. Nah di situ aku belajar, walaupun itu tidak aku dipelajari waktu zaman aku kuliah waktu itu. Nah, jadi memang pure ini otodidak. Dan aku belajar dari orang, bukan dari
Mungkin dari yang buat teman-teman sekarang mungkin belajar dari kuliah mungkin atau Iya. belajar dari dunia pendidikan mungkin Iya. tidak. Kalau saya memang ya otodidak aja. Jadi learning by doing ya Pak Ya, saat itu ya. learningnya by doing. Terus di berjalannya waktu kita di tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012 apa 2011 yang kerusuhan waktu itu. 12. 2012 ya, 2012 kerusuhan waktu itu. Terus aku mengirimkan video itu lewat handphone waktu itu di atas di Grand Tarakan Mall, video netizen ceritanya kan, Oh, iya. menggunakan handphone waktu itu. Tapi waktu itu bukan handphone saya itu handphone kakak saya juga. Kebetulan kakak saya ini yang memang kerja di jasa wedding ini, dia juga ini sebagai koordinasi daerah salah satu media TV swasta di Indonesia, Metro TV waktu itu. Oh, Metro TV ya. Ya, dia jadi koordinasi daerah Korda di Kalimantan Timur waktu itu, karena kita kan belum ada kalau Kalimantan Iya, Utara. saat itu masih Jadi aku ngirim gambar ke dia lewat menggunakan handphone, aku kirim ke dia naikkan. Dia naikkan di berita, dan akhirnya tuh berita tuh naik waktu itu. Gambar saya yang menggunakan handphonenya dia itu dipakai di berita dan itu ditayangkan langsung kan. Headline ya. Headline jadi. Nah, akhirnya ada batu loncatan lagi nih Mas buat saya kan, karena yang dari kantor pusat di Metro menanyakan siapa yang mengambil gambar itu katanya. Oh. Gitu. Waktu itu kebetulan kakak ini orang dalam juga, kerja juga di situ sebagai pegawai waktu itu kan. Dia nawarinin saya gitu. Nah, sebagai waktu itu stranger dulu. Iya. Stranger itu adalah pembantu kameramen, itu pembantu kamera person. Bertempatnya di daerah aja di 2012. Jadi aku bantu kerjanya untuk mengambil gambar sejenis berita. Gitu, aku bantu dia. Terus 2013 akhirnya aku dimasukin lagi sama kakak aku nih untuk kerja di stasiun TV itu di Kebun Jeruk. Kan kantor kan Kebun Jeruk Metro TV. Di Kedoya waktu itu di Jakarta Barat. Iya. Dan akhirnya aku terpilih untuk sama juga kembali ke 2009, yaitu memperbaiki kabel di stasiun di studionya Kick Andy. Kick Andy Metro Kick Andy TV. 2013. Kerjanya sampai 3 bulan. Terus tuh pindah lagi aku sama juga menggulung kabel juga begitu, memperbaiki alat. 2013 juga sama di studionya Mata Najwa. Selama 3 bulan juga. Nah, akhirnya mungkin sekitar mau hampir setahun aku di Jakarta di 2013. Terus ada 2014 itu namanya itu kontributor wilayah. Oh, kontributor. Jadi pegawai-pegawai yang organik maupun non-organik yang ada di kantor pusat dan itu orang daerah itu dipulangkan kembali ke daerahnya untuk tetap stay di sana mencari berita yang memang isunya kuat. Iya. Satu, kita perbatasan. Nah, jadi aku dipulangkan kembali ke Tarakan di 2014 dan menggeluti lagi kembali jadi wartawan waktu itu. Oh. 2014. Iya. Cuman sebelumnya memang aku tuh sempat membangun yang namanya studio di 2010 itu studio wedding, studio foto wedding waktu itu. Tetapi bukan aku yang penggeraknya. Iya. Bukan aku yang penggeraknya. Aku cuman mengakomodir teman-teman mengajak kerjasama sama saya waktu itu di 2010. Waktu itu di Tarakan. Di Tarakan Di juga. Tarakan. Nah, Oh, iya. 2010. Sampai sekarang masih berjalan itu studionya? Karena sudah enggak sih Mas. Oh, udah enggak. Sudah Ya. enggak. Tapi jadi bagian dari prosesnya Pak Aceh ya untuk Iya. sampai saat ini gitu Iya, loh. iya. Jadi videografer Iya. salah satu sumbangsi dari proses. Makanya. Benar. Iya. Itu dia. Jadi kalau waktu cerita di kantor waktu itu kan ya memang sih Mas, kita kerja di pegawai ataupun seragam mungkin ya. Iya. Mungkin ini buat teman-teman juga sih di rumah. Apapun yang kita kerjakan itu walaupun itu seragam tapi kan hasil di kita tuh cukup enggak sih buat kita nih. Benar. Sedangkan sekarang ini uang itu kan sangat tidak terlalu terlihat sudah Mas. Karena dulu mungkin 5.000 sangat berharga, sekarang kan Ya. sangat sulit. Jadi aku berpikir waktu dulu di Jakarta itu aku ngekos juga cuman bayar berapa sebulannya, terus aku juga gajiku berapa gitu kan. Dan menutupin sih menurutku seperti itu. Jadi akhirnya ya kebijakan kantor tuh untuk mengembalikan karyawan non organik ini tadi ke daerah untuk mengambil berita di sana langsung. Nah, akhirnya aku pengen aku ajukin kembali. Pengen kembali ke Tarakan waktu itu. Oh, akhirnya kembali ke Tarakan ya. Kembali lagi. Cukup lama, 1 tahun di Jakarta ya. Lumayan Mas, nggak sampai setahun tapi 8 bulanan. Iya. 8 bulan. Tapi setidaknya tahu kan gimana. Iya,
Itu dia. sudah kenal floor director, terus Ya, juga betul. kenal kameramen, kayak Betul, gitu kan. betul. Itu sebenarnya ilmu juga sih. Iya, sebenarnya ilmu juga. Karena di media itu, siapapun itu kita duduk sama-sama satu pangkat kita. Oh, Karena enaknya itu kita di wartawan itu, kita bisa duduk sama-sama sama panglima. betul. Tuh, kita bisa duduk sama-sama. Kapan lagi sih bisa duduk sama mereka? Iya, Kan benar gitu. ya. Walaupun kita cuman ya jauh sih. Iya. Cuman ya karena sifatnya wartawan ini garda terdepan mencari informasi. Iya, benar. Nah, jadi kan orang-orang seperti mereka pasti pengen dicari tahu, pengen kenal, kontaknya bahkan diambil kan. Iya, ya. Pengen tahu informasi, gali lagi informasi. Ya gitulah. Zaman-zaman waktu di Jakarta waktu Oh, 2013 ya. 2013. Jadi setelah pulang kembali ke Tarakan, maksudnya komitmen untuk menjadi kontributor wilayah lah ya, Iya, istilahnya saat iya. itu ya, kontributor wilayah. Paci berapa lama bertahan di apa namanya di track itu gitu? Aku bertahan itu di awal 2018, Mas. Dari 2013. Oh, cukup lama, 5 tahun. Cukup loh, lama, Paci. cukup lama. Karena seingat saya, aku berpikir itu kan mungkin kalau aku di daerah, aku nggak dibakalan kirim kemana-mana lagi. Iya. Nah, tapi ternyata aku masih ingat nih, dan aku sangat ingat yang aku dikirim kemana aja. Sampai sekarang aku masih ingat. Waktu itu ada kejadian, aku lupa tahunnya, tapi aku pergi waktu di Medan, yang kejatuhan Hercules. Oh iya iya. Itu nggak tahu tahun berapa, itu 2014 kalau nggak salah, 2014 atau 2015. Iya, yang Hercules itu ya. Nah, terus tuh aku ingat lagi 2016 nggak salah ya, yang penumpang pesawat AirAsia jatuh mau menuju ke Singapura itu, yang ada Oh, ini Pangkalan Bun. yang di Pangkalan Bun, yang ada anak Tarakan itu sama sekeluarga. Itu awal 2015, Paci. Nah, 2015 Iya, kan? awal 2015. Itu yang jatuhnya di Pangkalan Bun, Pangkalan Bun. pesawat dari Surabaya mau ke Singapura Betul. kan, yang ada sekeluarga orang Tarakan kalau nggak salah, Oh, itu saya baru yang dengar sih. depan Islamik, Oh. depannya Al Ma'arif, Al-Ma'arif ya. depannya Al Ma'arif itu sekeluarga yang masuk naas di pesawat itu, dan aku di sana 8 hari. Di mana? Di Pangkalan Bun? Pangkalan Bun. Oh, di Pangkalan Bun 8 hari ya. Bunnya aku Oh. ada 8 hari. Setelah diketemukan anak ini tadi, langsung aku pulang juga sama-sama. Sama-sama dia. Nah, sama jenazah Satu anak keluarga yang tersebut. sekeluarga itu, yang anaknya udah diketemukan di luar. Oh. Habis itu juga di di Palu, Gempa. gempa Oh, iya, itu. tsunami. Nah, itu terus 2018 ya. yang terakhir inilah yang Abu Sayyaf itu. Abu Sayyaf. Abu Sayyaf yang penyanderaan kapal. Iya, kapal. Yang kita naik kapal KRI Surabaya, KRI terbesar di Indonesia yang bisa nampung 2 heli, 1 Apache. Wow. Kita bertolak dari Pelabuhan Malundung Tarakan itu, dan kita sampai di perbatasan 3 negara itu di dekat Tawi-Tawi. 8 hari kalau nggak salah. Tawi-Tawi. Itu di mana, Pak? Itu perbatasan 3 negara, Filipina. Itu di Filipina. Nah, jadi di situ tuh ada perbatasan 3 negara, Malaysia, Filipina, Indonesia. Kurang lebih sekitar 4 mil itu udah nyampe Tawi-Tawi. Itu udah Indonesia, itu udah Filipina. Filipina waktu itu tempat persembunyiannya sekelompok teroris Abu Sayyaf. Abu Sayyaf yang menyandra itu ya. Iya, yang menyandra. Wow, jadi perjalanan Pak ini bisa dibilang memang lebih full time, banyak ke wartawan ya. Iya, Kayak gitu ya iya. sebenarnya. Karena memang lebih menantang sih, Mas. Tapi passionnya memang di situ, di media. Suka sih. Suka ya. Suka. Jadi walaupun misalnya ibarat kata income-nya memang ya bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi Betul. karena suka, jadi ngejalaninnya enjoy ya. Betul. Gitu. Jadi orang tuh bilang sebenarnya tuh waktu pas aku zaman kuliah, memang aku sukanya namanya foto. Tapi kan zaman dulu kan mengaplikasikan hal itu kan, aku orang tua kan basicnya kan memang bukan orang tua yang suka namanya mengambil gambar. Iya. Jadi kan untuk mendapatkan alat seperti itu kan aku tuh sangat apa ya, melihat hal seperti itu, kamera di zaman dulu tuh tidak mungkin buat saya dulu. Oh, Waktu iya. kecil itu, karena Benar-benar. orang tua tidak memungkinkan beli hal seperti itu, karena Iya, waktu iya. itu kan zaman Kodak, pakai kamera Betul. film itu kan hanya Sesuatu orang yang cukup mahal betul, sih. betul, waktu itu. Kebutuhan tersier lah Betul. saat itu ya. Nah, jadi kenapa waktu pas aku datang ke Tarakan itu ada kakak sepupu yang punya alat seperti itu, dan aku penasaran. Dan itu tempat aku belajar, Oh. tempat beliau di situ aku belajar sampai aku bisa sampai sekarang. Gitu sih. Dari susah-susahnya itu jadi media. Kita nggak tahu itu kita pergi ke medan perang itu bisa kena peluru nyasar apa enggak gitu. Iya. Banyak teman saya tuh, Mas, yang kena peluru nyasar, Oh. meninggal gara-gara begitu aja. Kena panah waktu di Papua.
Itu pernah juga kita dikirim ke Papua waktu rusuh di Papua di Wamena sana. Tapi seru banget ya Pak Ci ya, pengalaman-pengalaman selama menjadi wartawan khususnya kan. Seru sih. Iya, jadi Tantangan. kemana aja gitu Betul, kan, betul. mencari informasi. Betul. Jadi pengalaman hidup. Dan itu mahal banget pasti. Iya, betul. Mahal banget. Nggak bisa digambarkan sih. Iya, Momen iya. semua. Nah, pertanyaannya gini. Kalau saya lihat kan di Instagramnya Pak Ci kan itu Siap. lebih kayak ke videografer sinematik seperti itu kan, Betul. wedding juga Betul, kan, betul. acara-acara juga. Betul. Dari mana sih belajar ngeditnya? Jago banget ya kayaknya. Kalau belajar ngedit sih Mas, mungkin dari bawaan bukan dari kantornya nih, bukan dari aku kerja di media nih waktu itu. Mungkin karena aku ikut kakakku dulu kerja di videografer freelance wedding gitu kan. Aku ikutin, aku liatin dia belajar, aku lihat dia belajar menggunakan laptop gitu kan. Iya. Sorry laptop komputer gitu waktu dulu. Dia Aplikasinya waktu itu apa? kalau nggak salah itu Kan nggak sekeren sekarang kan, nggak semaju. apa ya? Apa nih? Pinnacle. Pinnacle begitulah. Pinnacle. Terus yang baru ya itulah Pinnacle. Aku masih ingat tuh Pinnacle. Nah, kalau itu ya. Pinnacle. Dia ngeditnya pakai Pinnacle waktu itu. Dan aku sampai sekarang nggak tahu pakai itu Pinnacle itu kayak mana. Tapi pada saat itu hasilnya Ya mungkin cukup karena baik di zamannya atau gimana? mungkin karena apa ya? Orang kita ini yang sudah tersorot yang namanya kamera, itu kan sadar akan hal seperti itu. Iya. Dan bagi mereka tuh yang melihat kamera itu dan itu masuk in frame di mereka itu, bagi mereka tuh senang dan puas kan. Iya. Dan itu apa ya? Sebagai seorang editor juga tuh sama seperti aku juga. Kalau memang ada yang kita ngambil momen seperti itu terus dan itu orang itu senang, kita pasti menjiwai juga hal seperti itu. Bener ya. Ya nggak sih? Itu sih tanggapan aku sebenarnya kayak gitu. Feel-nya Nah, dapet feel-nya sih gitu. dapat. Tapi karena mungkin di zaman waktu itu halnya seperti itu sudah bagi mereka melihatnya mewah, mungkin sudah satu kepuasan juga buat kakakku nih yang mengerjakan hal seperti itu. Apalagi aku yang cuma tukang kabel kan. Gitu. Jadi berawal dari tukang kabel ya? Betul. Iya. Memang from zero to hero. Iya, Itu. tukang kabel. Nah, siapa tahu sobat suara yang Betul. ada di rumah atau dimanapun berada yang sekarang masih gulung-gulung kabel, jangan pesimis. Mungkin one day belajar bisa jadi seorang videografer Betul. hebat kayak Pak Cijul. Betul. Oke. Pak Cijul sekarang tinggal di Tarakan? Ya, Masih sekarang ya? tinggal di Tarakan di daerah Juwata Laut. Jauh sekali. Juwata Laut sangat jauh. Kalau untuk ukuran orang Tarakan jauh. Udah. Iya kan? Iyalah, karena di atas setengah jam itu Betul udah Mas. jauh. Gimana ya? Kami ini warga Juwata nih. Kamu mau kemana? Mau ke Tarakan loh. Itu Dia- gue heran tuh. Tarakan nih, Juwata nih bukan Tarakan. Itu kayak beda peta ya? Beda, distriknya beda. Mas. Iya benar-benar. Beda, distriknya Juwata tuh. Jadi aku tuh terbawa-bawa tuh Mas. Terbawa-bawa. Mau kemana ke Tarakan? Iya. Nah itu bicara soal Juwata dan Tarakan ya. Memang dulu katanya nggak ada jalan darat ke sono. Oh, betul. Jadi katanya dulu lewat ini apa sih kapal kan? Lewat perahu. Laut perahu dan muter. Nah di Muter. situ sejarahnya kalau misalnya orang Juwata Laut ditanya, padahal ya memang sama-sama Tarakan sih. Apalagi sekarang ada motor, ada mobil ya. Makanya, Mas, makanya. Tinggal kereta api aja yang belum ke Juwata Laut ya. Makanya. Itu dia. Oke. Dan saat ini saya kepo sedikit untuk PST. Siap. PST ini yang depan kantor Polres ya? Di situ. Itu Untuk tuh- base camp-nya? Atau Untuk gimana? base camp itu sebenarnya iya sebenarnya. Tapi kalau base camp sebenarnya base camp di legalitasnya itu di skip. Oh, nah ini saya baru tahu nih. Nah, Boleh cerita sedikit nggak legalitasnya itu karena biasanya kita ngurus di Kesbang legalitas itu akta notarisnya kan. Itu kan ngurusnya kan itu bertempatnya itu kan di skip harus di tempat yang namanya kantor. Sedangkan di depan Polres itu kan bukan Kafe. kantor, kafe. Ya, kafe ya. Terus kebetulan anak-anak PST juga dulu sering nongkrong di situ waktu bulan puasa, ndak puasa, dulu nongkrong di situ. Waktu bulan puasa enggak puasa? Nah, nongkrong di Oh, situ. iya, iya. Duduk-duduk di situ sambil ngopi. Akhirnya si Koko ownernya itu menamakan kafenya itu Kedai PST. Kedai PST ya, jadi kopinya di situ. Oh, karena memang tongkrongannya anak-anak PST ya awalnya ya, iya. Waktu itu. Tapi kayaknya orang Tarakan lebih tahu di situ tempatnya PST. Betul. Saya aja taunya PST ya di situ gitu kan. Depan Polres ya. Betul. Iya. Karena yang di legalitas di akta notaris itu yang tercatat itu di skip. Oh, berarti sudah sampai tahap komunitas yang besar ya dan Iya. legal seperti Betul, itu ya. betul. Emang berapa anggota sih sekarang PST? Kalau untuk sekarang yang terlihat itu sedikit sih, Mas. Tapi kalau yang terdaftar itu 78 sebenarnya. Cukup banyak. Cukup banyak. Tapi semuanya aktif. Kalau yang aktif itu sudah enggak sih. Karena kan
memang kita bangun kembali itu di 2014 dia mulai aktif kembali itu 2014 dan beda kepemimpinan waktu itu. Dan aku juga sempat menjabat dari 2009 dari 2010 aku menjabat sampai 2014 sebagai ketua waktu itu. 4 tahun. Habis itu 2014 diganti sama teman saya, seorang fotografer juga, fotografer lomba, namanya Suwardi. Itu sekarang merangkup jadi sekretaris dan itu jadi ketua waktu itu. Dan dia yang menyarankan kita untuk melegalitaskan komunitas ini di 2014. Akhirnya direkomendasikan ke studionya dia di Skip waktu itu. Di Skip ya. Emang bagus ya, emang tujuannya emang untuk ngumpulin itu. Betul, kan. tapi karena sekarang berjalannya waktu, kita sudah makin tua juga, sudah punya keluarga sendiri. Beda waktu 6 tahun 8 tahun yang lalu yang memang jiwa mudanya masih kuat, on fire ya. Kita sampai teman-teman kenal sama teman-teman kayak macam dirutnya Radar Tarakan itu Om Anton Joy ikut juga di kita itu, dirut Radar Tarakan sekarang itu Om Anton Joy. Iya, Pak Joy. Itu juga Pak Joy, gabung di PST waktu itu. Tapi karena sekarang masing-masing juga punya pekerjaan masing-masing, punya keluarga masing-masing juga, akhirnya ya yang terlihat aja sekarang itu mungkin sekitar 20 atau 30 orang aja. 20 atau 30 orang. Dan itu pun yang mungkin yang belum keluarga. Baik. Oke. Aku aja pribadi jarang sih sebenarnya. Jarang. Iya, jarang sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya PST masih still exist ya, masih tetap ada. Dan apakah itu open untuk kalangan umum atau teman sobat suara yang masih mungkin pengen gabung nih, punya passion di fotografi atau videografi tapi bingung mau ngobrol atau mencari sharing, mungkin bisa gabung di komunitas. Apa aja sih syaratnya dan apakah terbuka untuk umum? Kalau sebenarnya dibuka buat umum sih sebenarnya itu bagi kami itu terbuka aja sih Mas. Open aja ya. Open aja. Cuman kita memang kalau memang ada yang beritikat baik untuk meneruskan komunitas ini, walaupun itu di generasi yang sekarang, kami tidak jadi masalah. Malah kami anjurkan sebenarnya. Nah, biarlah kami ini mungkin sebagai orang di belakangnya aja, main behind the komunitas itu aja tidak jadi masalah. Yang penting kalau bagi teman-teman sobat mungkin yang pengen kenali fotografi itu atau kenali videografi itu di pencinta seni foto Tarakan, bisa datang aja ke markas kita, kalau nggak di ke DPST itu tadi, kalau nggak di Skip itu di Poxy Studio. Bisa ngobrol di situ, cerita sama abang-abang di situ. Cerita ya, ngobrol mungkin sharing-sharing santuy gitu ya. Karena kami juga lagi ini sih pengennya ada perjalanan baru si PST yang gerakin ini memang anak muda. Pacu juga masih muda. Amin. Jiwanya tetap harus muda dong, ya kan? Betul. Iya, age doesn't matter pokoknya. Itu dia, tapi harus semangatnya. Makanya. Nah, Pak Ci, kalau kita bicara soal anak muda nih ya, anak muda di Tarakan dan kaitannya atau hubungannya dengan geliat fotografi atau videografi, seperti apa tanggapannya? Apa sih trennya sekarang? Apakah masih diminati atau seperti apa? Sekarang itu menurutku apa yang kulihat ini. Iya, sudut pandangnya ini pandangan Pak Ci saya. aja. Bebas mah Ini pandangan saya kalau melihat dunia digital untuk saat ini, apalagi khususnya Tarakan. Mau itu bentuk fotografi atau visual gerak di videografi mungkin. Bagi aku sih bagus sebenarnya. Cuman mungkin karena hal yang mereka mungkin tidak paham, mereka coba dengan hal yang baru, akhirnya itu mereka membuat dibilang nggak ada tujuan itu mungkin nggak ada. Tapi bukannya Pak Ci di sini untuk menceramai teman-teman yang pengen belajar di luar, sebenarnya enggak. Cuman apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita porsirkan saat ini juga belum tentu juga kita bisa memporsirkan untuk masa depan sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ya karena fanatik sama kamera untuk saat ini, itu nggak jadi masalah, itu zamannya. Nggak jadi masalah. Tapi memang lagi hype ya. Memang lagi hype kan. Tapi kan itu nggak bisa kita jadikan salah satu garis pandang kita, garis besar kita untuk menggerakkan ke depan sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak bisa selalu bergantung jadi visi ke depan. Betul, ya seperti itu ya, atau pegangan ke depan. Betul, kecuali kalau memang ada salah satu instansi yang pengen menggunakan jasa anak ini dan anak ini terjun langsung di
di kantor itu tuh bekerja mungkin sebagai batu loncatan mungkin. Nah, itu Ya. boleh. Oke aja Itu ya. boleh. Kalau untuk saat ini kayaknya kurang sih. Betul. Sangat kurang sih. Mungkin karena kita masih ini ya, masih dalam lingkungannya COVID ya. Atau Ya, ada pengaruh juga. pengaruh Karena juga, COVID kan? kan banyak ngimbas kemana-mana kan, Makanya. ke semua sektor. makanya itu, Mas. Nah, Pak Ci kan bicara soal fotografi atau visual, ini kan sekarang jadi bisnis ya. Iya. Bisnis yang menjanjikan saat ini, mungkin Betul, Pak. bisa kita katakan Betul, lumayan, Mas, betul. lumayan. Jadi Betul, Mas. per event aja ada yang berapa kan macam-macamnya kan, Betul, betul. rate-nya kan, Betul, seperti betul. itu. Betul. Menurut Pak Ci ini yang sudah cukup lama berada di circle fotografi dan videografi, sebenarnya ada standar nggak sih mereka itu memberikan rate harga atau memang sesuai dengan ini aja? Sebenarnya itu mungkin ini ya, mungkin aku ceritakan mungkin sifatnya si Pak Ci dan sifatnya si Jul Picture tadi ini sebenarnya. Boleh deh. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin tahu si Pak Ci itu siapa, si Jul Picture itu siapa. Mungkin mereka nggak kenal, tapi mungkin Instagramnya mereka tahu. Iya. Jul Picture ini mereka mungkin tahu. Terkadang tuh ya, mungkin aku sebagai ownernya si Jul Picture itu, aku sendiri turun ke lapangan mengambil momennya klien saya. Gitu. Iya, klien. Dan aku kerja dari subuh misalkan sampai larut malam gitu untuk mengerjakan momen itu tadi. Bagi aku sih berat. Dan aku harus pasang range yang tinggi mungkin. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Karena aku tahu kapasitas kerjanya itu seperti apa. Tahu capeknya itu seperti apa. Emang bener sih, ngedit itu parah, itu capek Betul sih, banget dan butuh kreativitas tinggi juga, betul. ya kan? Cuman di sisi lain juga kadang aku juga berpikir bahwa kadang teman-teman di sana yang bidang yang sama seperti saya, Iya. bidang sama teman-teman yang lain untuk menurunkan harga. Sebenarnya itu ya, memang waktu dulu, memang waktu tahun 2020 masuk di tarakan pandemi ini sangat kritis untuk teman-teman untuk mencari rezeki. Bener. Aku sangat paham. Jadi kadang aku cerita sama teman-teman juga yang dunianya sama seperti kita. Mereka diskusi bahwa mereka juga punya anggota yang sudah berkeluarga, bahkan dia bukan punya studio tapi dia freelance aja. Freelance aja. Freelance aja. Di mana dia mau cari rezeki untuk keluarganya kalau nggak dari freelance yang tadi. Betul. Jadi aku ambil ego tuh tadi bahwa kok begini anak-anak zaman sekarang nih yang studio-studio kan main harga banting harga banting harga. Oh, banting itu harga. ya. Nah, aku buang ego itu sebenarnya. Aku buang ego itu jauh-jauh. Aku coba kumpulin teman-teman studio di Tarakan. Waktu itu kita kumpul di Kaskara tapi tidak terlalu banyak sih kita. Ngumpul sedikit-sedikit aja. Di situ sebenarnya tuh pertemuan itu tidak ada kata putus sih sebenarnya karena harus ada pertemuan kedua. Cuman karena aku juga sama teman namanya Novan juga. Novan di studio itu bilangnya juga kayaknya sudah berjalan seperti biasa katanya gitu. Jadi Udah mulai normalisasi. mungkin kita ikutin aja alur untuk sekarang. Oh. Sebenarnya iya membiarkan aja lah teman-teman, membiarkan. Kalau bagi aku ya, kalau aku membiarkan aja lah teman-teman. Baik itu dia bagaimana karena mereka mau survive juga. Untuk bisa bertahan. Betul Mas. Sekarang ini kan kita nih butuh survive sih sebenarnya. Oh, jadi banyak sebenarnya teman-teman atau rekan-rekan yang di dunia videografi fotografi yang menjadikan ini main job ya? Betul. Job utamanya mereka Betul, ya? betul. Oh, jadi nggak hanya part time nggak ya? Ada juga yang main job. Makanya itu. Mas. Jadi kalau misalnya aku nih mementingkan egoku sendiri, aduh, Susah. Nggak bisa. ya mungkin aku selamatkan keluarga aku aja, tapi teman-temanku juga berkeluarga kan. Iya benar. Teman-temanku berkeluarga, mereka juga punya Iya, anak bini gitu kan, mereka juga punya tanggung jawab gitu. Bukan tentang diri sendiri ya, Betul. tapi tentang orang lain. Nah akhirnya mindset pandangan orang-orang di Tarakan itu bahwa mereka tuh pasti paham. Iya. Oh mereka nggak bakalan pakai si A karena si A ini terlalu gede harganya. Pakailah si B karena harganya tuh rata-rata dan bisa sama. Rada miring gitu. Ya rada miring dan bisa pakai dengan hasil seperti itu. Nah jadi masalah itu nggak jadi masalah karena yang namanya persaingan secara sehat kan begitu. Iya, itu kan soal tes aja ya. Betul Mas. Soal selera kan. Kemarin tuh sempat marah juga aku tuh. Marah juga. Oh, saat itu sempat marah. Sempat marah 2020 tuh marah. Karena banyak yang banting Betul, harga sehingga banyak kita nggak banting bisa taruh rate kita kan Makanya. gitu ya. Cuman kan aku berpikir lagi ke depannya. Aku bilang kan, marahku juga ini tidak menyelamatkan hal apa-apa sih Nggak sebenarnya. ngasih solusi ya. Nggak ngasih solusi. Iya. Harusnya aku juga bisa mengayomi teman-teman lah. Benar. Harusnya. Walaupun masa juga
seorang pakcik juga memang kamu sudah lama tapi masa kamu nggak bisa mengayomi teman-teman yang baru kan gitu. Juniornya Makanya harus gitu kan. harus ngimbangin lah, harus balance lah, pakciknya itu harus balance. Iya, Nggak boleh, jangan terlalu ego. Rezeki itu kan selalu ada. tidak akan pernah tertukar. Betul. Makanya aku jadi Lebih wise lagi ya, ya. lebih bijak lagi lah mengambil keputusan. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman sekarang yang menggeluti hal seperti saya, aku jadi malah aku support. Oke. Malah aku support. Iya, Walaupun dia bilang, "Bang, hargaku segini." Nggak jadi masalah karena memang range kualitas dan juga pekerjaan yang kamu pengen buat itu memang sudah sebatasnya di situ. Nggak bisa maksimal lagi. Bisa maksimal lagi. Mungkin ada hal baru yang harus kamu lakuin. Iya. Kan gitu. Kalau memang mau seperti kita belajar lagi. Iya. Nah, kan gitu. Ada harga ada rupa ya. Sebenarnya. Iya nggak sih Pak Ci? Iya dong. Sebenarnya Mas, tapi itu nggak bisa jadi acuan. Nggak bisa jadi acuan Nggak ya? bisa. Oh nggak bisa. Kita nggak bisa saklek di situ ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, iya. Nah ini sebuah ilmu baru lagi. Nggak boleh. Bagi saya juga ya, mungkin sobat-sobat suara yang ada di rumah yang mau mungkin baru mau bergabung di dunia fotografi, ini adalah obrolan detail ya, cukup detail soal kehidupan Betul, Mas. behind the scene-nya para fotografer dan videografer, khususnya di Kota Tarakan. Itu dia. Nah, kita bicara soal apa ya, bisnis ya. Bisnis Pasti ya. kan kita sering dengar selentingan kan, harga teman dong. Menurut Paci dan Zul Picture, sejauh apa sih memaknai atau menyikapi momen-momen seperti itu? Harga teman ya? Ya. Harga teman itu aku sempat buat Q&A-nya. Q&A-nya. Gimana? Q&A-nya di Instagram waktu itu. Dan banyak yang Banyak ya. Jadi kan itu ada teman saya sebenarnya. Makanya aku bisa buat pertanyaan kayak gitu. Waktu itu ada teman saya, dia ini videografer juga tapi di daerah Makassar. Ya. Videografer profesional juga, bergerak sama seperti saya juga. Dia buat pertanyaan seperti itu. Berarti dia ini orang besar di Makassar. Tapi kenapa dia buat pertanyaan seperti itu? Aku berpikir bahwa dia orang besar. Ada nama di Makassar. Satu Makassar tuh beda, lebih satu Tarakan Iya dong, beda kan. jelas. Namanya tuh sudah gede di Makassar, tapi dia masih pertanyakan hal seperti itu. Kenapa? Berarti kan isu itu bukan ada di Tarakan aja berarti. Bukan di Tarakan aja berarti. Berarti seluruh kita ini yang menggeluti di bidang sama seperti saya ini. Benar. Bukan jasa seperti kami ini aja. Iya. Mungkin di food, mungkin di minuman mungkin. Pasti minta harga teman juga kan? Iya. Nah, apalagi kalau saya yang di wedding ya, harga teman itu aduh. Berat juga sih, Mas. Berat ya. Berat. Nggak dibantu teman, Itu dia. tapi kadang temannya juga kebablasan. Ada beberapa teman yang bisa paham mungkin. Beberapa. Ada beberapa. Sebagian kecil. Mungkin ada sekitar 20 dari 100. Mungkin yang 20% ya. Ya, mungkin 20% itu bahwa aku harus support usaha teman saya. Benar. Bahkan harusnya ngasih lebih dong. Makanya. Buat tips gitu Makanya. Cuman kan atau membantu gitu. Mungkin karena kita nih jasanya yang berbakti. Mungkin ya mengabadikan momen klien itu lebih penting daripada cuannya itu tadi. Kepuasan bagi orang lain gitu. Tapi kalau bagi orang lain. Ya, kalau bagi aku enggak. Itu cuan bagi aku. Pakai aku cuannya ada. Simbiosis mutualisme sih di dalamnya kan. Harus idealisme jadi orang kan, Mas. Iya, kan gitu. Apalagi untuk sekarang ekonomi kita juga ya pada rata-rata gimana gitu. Iya sih benar. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak butuh sih. Semua butuh. Semua butuh. Tapi Tarakan ini lumayan loh, maksudnya lumayan gimana? Di tengah-tengah pandemi ekonominya masih bisa kayak stabil, Ya, betul. gitu kan? Nggak yang separah di daerah lain atau negara lain mungkin ya kan? Mungkin kalau harga teman itu mungkin diibaratkan dengan harga pandemi yang sekarang mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi diturunin dikit. Ya, jadi aku nih memaksudnya itu seperti itu aja mungkin. Harga teman, harga pandemi aja udah kayak gitu aja. Palingan juga acaranya juga walaupun seharian juga ya. Di situ acaranya berlangsungnya pernikahan dari akad atau resepsi tetap sama aja dari yang sebelumnya, sebelum pandemi sama aja. Tapi tetap ada harga pandemi itu diistilahkan dalam tanda kurung tuh harga teman. Ya sama aja sih menurutku, Mas. Kerjanya sama, capeknya juga iya. Iya benar sih. Sama. Cuman ya karena pandemi itu ya begitulah. Terwujudnya itu harga teman itu tadi. Kembali kita ke konsep new normalnya. Iya. Iya. Makanya jadi pandemi itu juga
kayak membuat perubahan baru ya dalam hidup kita, termasuk harga teman tadi. Makanya banyak yang nanya harga teman begini, harga teman bisa hancurin usaha teman. Tapi Ya. kalau aktualnya Pak Ci biasa jawab apa sih? Mungkin teman-teman sobat suara di rumah ada yang menggeluti dunia yang sama dengan Pak Ci tapi bingung nih mau ngejawab harga teman tuh piye yo? Solusinya gimana gitu. Ngomongnya supaya enak gitu loh. Kalau aku tuh sebenarnya tuh gampang aja sih. Kalau dia minta harga teman sama saya, sama Pak Ci sendiri pribadi, aku bisa nyaranin sama teman-teman yang lain. Gitu nah. Bukannya aku menolak rezeki sebenarnya. Daripada nanti panjang urusannya, Mas. Mungkin karena ada salah satu teman yang mau pakai jasa saya, tapi dia minta harga teman, tapi aku nggak bisa bantu. Iya. Kan gitu. Dikasih orang lain, aku kasih orang lain. Kan gitu. Nah, mending aku kasih orang daripada aku sendiri yang turun. Jadi gak enaknya itu nggak ada gitu. Gak enak. Jadi lebih kayak apa? Lebih ke safety aja lah. Nah, lebih ke safety nge-keep Safety. ya. Ya, nge-keep aja. Nah, daripada terlampau jauh acara Betul. sudah jalan, tapi Betul. juga ngedumel, ngegerundel kan Betul, betul Mas. ke bawah nanti sampai ngedit. Jadinya nggak ikhlas. Betul. Ya Mas. kan? Daripada kita nggak ikhlas kan. Iya. Nah, mungkin pesan Pak Ci ini buat para sineas muda atau fotografer dan videografer muda yang bergabung, apa sih kiat-kiat atau hal-hal yang perlu ditingkatkan atau sebelum masuk ke dunia fotografi tersebut, apa yang perlu disiapin gitu? Kalau aku sih nggak ada sih Mas. Nggak ada. Nggak ada yang perlu dipersiapkan sebenarnya. Yang penting niat kita mau kerja aja sih. Tapi kalau nggak punya alat, misalnya jadi freelance gitu bisa? Oh, freelance sebenarnya tuh itu yang penting kita tuh mau belajar aja. Nah, itu kalau kita mau belajar. Nah, kelemahannya kita di Tarakan itu bukannya kelemahan di Tarakan aja sih. Semua lah di daerah. Bahkan kan ini kan kita kan kerja begini kan mungkin satu Indonesia kan kita berteman-teman nih semuanya di sosial media mungkin. Jadi aku kadang bertanya sama mereka. Kadang kru ini buka studio lagi nggak katanya gitu. Ya. Buka. Karena mereka juga pengen melebarkan sayap kan. Iya dong. Itu bagi pemikiran owner yang nggak jadi masalah kalau misalnya studio ini bakalan disaingi gitu kan. Iya. Nah, tapi karena ruang lingkup kita yang kecil sebenarnya, kita nih Tarakan ini kecil sekali. Beberapa vendor yang hadir di dalam Tarakan. Bagusnya itu banyak varian nih, klien bisa pilih siapa aja mau dipakaikan untuk mengabadikan kliennya. Sakitnya itu berebut. Karena Sangat sedikit, berebut. ya. Nah, sangat sedikit karena ruang lingkup kita sedikit, kecil. Sedangkan yang pemakai usernya itu banyak. Pemakai jasanya banyak. Banyak Apalagi sekali. musim nikah kan. Makanya banyak sekali mas. Kalau misalnya ada yang mau bergabung tidak jadi masalah. Itu mungkin bisa jadi pengalaman buat mereka untuk bangun satu nama, mungkin pengen buka usaha seperti ini, mungkin di komersil fotografi atau videografi komersil seperti ini mau coba kan? Iya. Nggak jadi masalah, coba aja. Nanti juga tahu sendiri bagaimana Titik dapurnya lelahnya tuh seperti apa. Tapi untuk saat ini aku nih sudah sampai berapa tahun itu? Ya kan sudah sampai 10 tahun, udah 2021 nih. Aku bangun tuh dari 2010 waktu itu, sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. 11 tahun. Sama aja kerjanya begini. Redup, jalan lagi, redup, jalan lagi. Gitu ya. Gitu aja dia Mas. Dia enggak beralih ke bahwa kecuali kalau daerah luar yang mensupport kegiatan kita mungkin. Yes. Mungkin. Cuman itu aja. Bedanya kita di daerah lain itu beda sekali Mas, jauh. Beda karena di Tarakan ini ya. Di Tarakan ini wedding itu dijadikan lahan bisnis sebenarnya Mas. Iya, benar sekali ya. Lahan bisnis di Jawa atau dimanapun ya, kecuali di Makassar ya. Makassar, Sulawesi itu mungkin kurang lebih sama seperti budaya kita di Tarakan. Kalau di daerah Jawa itu tidak seperti itu sih menurutku. Oh, nggak jadi melulu bisnis ya? Nggak jadi lahan bisnis. Misalnya lahan bisnis itu, mohon maaf sebelumnya Mas ya. Lahan bisnis itu adalah orang tua yang mengawini anaknya dan mereka menunggu untuk feedbacknya. Jarang ada orang tua di Tarakan ini yang menikahkan anaknya hanya untuk bersukaria tamu-tamu yang datang. Jarang ada yang begitu. Jarang. Makanya aku nilai Tarakan ini adalah nikah ini dijadikan lahan bisnis teman-teman. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ya. Beda kalau di Jawa. Di Jawa itu kan yang penting anaknya itu bahagia, gitu. Senang, nggak jadi masalah. Acara teratur, apik, enak. Long gitu ya. Iya, kita juga mengabadikannya juga sakral. Iya, benar. Di sini mah susah. Susah kita mau aplikasikan hal seperti itu, susah. Karena mungkin belum ada yang buka mindsetnya klien-klien kita di Tarakan. Iya. Mungkin kalau yang paham mungkin udah jadi masalah, tapi kalau
Kalau yang nggak paham, Tapi umumnya banyak nggak paham ya. banyak yang nggak paham sih. Aku malah kasihan sama teman-teman sih, teman-teman videografer sama teman-teman fotografer. Kalau memang mereka nggak bisa ngabadikan momen seperti itu, aku malah kasihan ke mereka sih sebenarnya. Mereka juga pengen, mereka dari rumah tuh sudah ada persiapan PR-nya bahwa aku pengen buatkan klienku tuh seperti ini. Aku pengen ngabadikan klienku tuh momen itu seperti ini. Iya. Dan wedding itu kan biasanya riuh banget kan. Makanya. Dan emang butuh Iya. part-part sakralnya gitu kan. Gitu. Mereka sudah siapkan storyboard dari rumah. Iya. Kalau bisa mimpi tadi malam tuh, maunya bagus-bagus Bagus. besok. Pasti seorang videografer atau fotografer tuh Iya. mengharapkan Makanya. acaranya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Iya. Dan ini kan juga bakalan ditonton nih sama teman-teman ataupun yang keluarga yang bakalan mau menikah. Dan Benar. bagi aku sih itu sih utamakanlah fotografer sama videografer yang ada di lapangan sebenarnya. Karena itulah yang bakalan menyelamatkan kenangan kalian selama berpuluh-puluh tahun ke depannya. Iya. Bukan yang dipakai di badan itu tadi, bukan yang didekor di rumah itu tadi, bukan. Itu barang yang cuma dipakai cuma sehari aja. Betul. Memperlengkapkan dirimu supaya dihias supaya bagus. Iya. Tetapi yang memperlihatkan secara visual ke depannya itu apa sebenarnya? Iya. Kalau bukan media tadi ini. Iya. Harusnya tuh membuka mindset orang-orang supaya Betul. sadar bahwa fotografer, videografer Betul. itu elemen terpenting dalam Betul. sebuah acara kan. Jangan ngeremeh, kasihan teman-teman. Iya benar. Teman-teman juga sudah persiapkan matang-matang Iya konsep loh. yang pengen dorong mau buat. Datang subuh. Makanya. Saya tahu banget tuh kalau wedding itu emang dari akad, dari papaci Makanya, Mas. mungkin atau Iya. dari resepsi. Wah, itu sudah jor-joran lah. Makanya Mas, dari kalau misalnya aku berangkat subuh misalnya jam 4 subuh pergi tinggalkan Juwata Laut pergi ke sini misalnya ngambil makeup misalnya subuh jam 5 subuh misalnya. Iya. Terus tuh selesai jam 12 misalnya. Masa aku mau pulang lagi kembali ke Juwata? Nggak mungkin kan, Iya, aku nggak harus nunggu lagi sampai jam 3 sore untuk makeup sore lagi buat persiapan malam. Nunggu lagi di situ, nggak mandi, nggak apa. Perjuangan banget ya sebenarnya. Iya, menjadi makanya seorang. jadi kadang tuh harus ada yang paham masalah Iya. hal seperti itu. Walaupun itu kecil, Mas. Kecil tapi itu sangat berarti. Iya, hargailah. Hargailah. Benar. Hargailah. Karena mereka yang bakalan selamatkan kenangan yang ada di dinding kalian saat ini. Iya, benar. Itu elemen terpenting sebenarnya. Itu sebenarnya, Mas. Iya. Jadi Ilmu karena juga kan sih. aku bertolak belakang sama dekorasi, walaupun memang dekorasi untuk saat ini kan sangat membantu untuk dunia fotografi. in frame-nya Ya, supaya in lebih frame. bagus. Cuma kan itu kan barang yang dipasang aja, Iya. Benar. kan gitu. Kalau misalnya si fotografernya ngambek, bawa kliennya ini keluar dari dekorasi itu, kan bisa juga jadi foto, Iya. bisa juga jadi video. Iya. Cuman kan nggak ada pemikirannya seperti itu. Karena mereka selalu main aman, mereka selalu main, ya udah mengalah aja. Teman-teman Betul, ya. foto sama video tuh selalu mengalah aja sudah. Ngikut aja ya. Ngikut aja sudah. Tapi kalau Pak Ci itu tadi tidak. Udah ya. Aku bersikeras bahwa aku pengennya begini. Kalau nggak bisa ya sudah jangan pakai jasa saya. Karena aku dituntut dan aku dibayar untuk ini. Iya dong, harus profesional. Nah makanya. Betul. Tapi pengalaman di lapangan ini kan pasti ketemu dengan vendor-vendor lain kan? Betul. Gitu. Banyak cerita serunya, jengkelinnya, bahagianya atau gimana sih Pak Ci? Semua sih Mas. Pernah? Saling bersih tegang juga pernah? Pernah. Saling bersih tegang tuh pernah. Mungkin karena kita nggak cocok waktu mungkin. Kita pengen waktunya A, cuman nggak bisa waktunya B. Dilompat ke C langsung. Kita tadinya tuh yang pengen waktu di A nggak bisa kepake, akhirnya nggak jadi. Oh. Iya. Akhirnya kan nggak bisa nih, jadi saling bersih tegang di situ. Oh kamu kok begini sih? Kita sudah nunggu dari tadi nih. Akhirnya bontrok lagi. Tapi setelah itu berjalan langsung lagi acara, baik lagi, ya. kan gitu. Jadi kan itu kan berjalan sendirinya itu Mas, antara nggak enak sama si vendor A sama si vendor D, pasti berjalannya itu di lapangan aja sih. Normal sih, Normal namanya juga aja kerja sih. di lapangan Iya, kan ya. Pasti ada lah begitu. Riwa-riwanya itu pasti ada. Cuma saya mau tanya nih, Pak Cis atau Zul Picture secara pribadi, welcome nggak kalau ada orang yang mau ngikut jadi freelance atau mau belajar ilmunya itu bagaimana? Kan ada orang nih nggak mau atau sungkan membagi ilmunya dia, takut tersaing atau apa. Kalau menurut Pak Cis pribadi gimana? Aku lo tuh Mas sering pasang di sosial media saya tuh mencari freelance, sudah ada yang mau. Ya? Nggak ada yang mau ya? Aku bingung Mas. Aku tuh malah cari freelance sebenarnya. Bukan freelance sih, malah cari karyawan yang bisa temenin saya sebenarnya. Cari karyawan yang bisa temenin saya. Cuman kadang itu terhalang yang namanya beberapa sih teman-teman yang pengen ikut juga. Cuman
mendingan aku menolak daripada nanti ke depannya bisa makan hati sebenarnya. Nah, kalau kita mencari orang itu yang memang kita pengen didik dari nol. Nah, sudah banyak terjadi di Tarakan itu antara semua teman-teman, dalam teman-teman itu tidak enak. Iya. Banyak terjadi, Mas, sangat banyak terjadi. Jadi aku hindari hal seperti itu. Iya. Karena kita sama-sama di bidang yang sama, jadi mending aku cari yang baru aja. Anak-anak yang mungkin tidak tahu apa-apa. Jadi bisa aku ajarin, bisa pelan-pelan aku ajarin, bisa aku didik pelan-pelan. Untuk Real membantu sih. dari nol ya Pak Ci ya. Real Kalau dari bis, nol. kalau ada yang begitu, kalau ada yang begitu, kalau nggak ada ya memang ada pemahamannya sedikit, tidak jadi masalah lah. Oke deh. Tidak jadi masalah. Baik. Nah, sebelum kita tutup, Siap. harapan Pak Ci ini untuk mungkin milenial atau orang yang mau bergabung, mau fokus menjadikan fotografer atau videografer sebagai main jobnya dia. Betul. Harapannya ke depannya untuk ya Pak Ci gimana? Apakah saling bersinergi kah atau seperti apa? Atau lengkapi dulu alatnya deh, baru berani terjun atau bagaimana? Teknis. Ya. Kalau alat sih memang iya sangat diampuni untuk kerja seperti kita ini, jasa seperti kita ini. Sangat memang dibutuhkan untuk alat. Karena di Tarakan ini sangat minim untuk penyewaan alat. Kan gitu. Kadang di orang-orang luar mungkin aman aja kalau mereka membangun salah satu studio karena mereka tinggal sewa alat aja. Oh. Nama bisa naik, alat tak punya nggak apa-apa karena ada alat yang disewakan. Kan gitu. Tapi Di luar kota gitu ada ya? Di luar kota begitu ada. Cuman karena kalau kita di Tarakan ini harus punya alat yang memang harus ada alat dulu untuk bisa ngebangun studio sih sebenarnya. Sebaiknya ya. Sebaiknya, walaupun cuma satu kamera aja nggak jadi masalah. Yang memang bisa untuk fotografi freelance gitu. Freelance fotografer nggak jadi masalah kalau memang dia mau gitu kan. Nanti pelan-pelan dia bisa belajar sendiri kok Mas. Bisa dia belajar sendiri walaupun dia pertama punya fotografer, punya kamera 1 biji, terus dia masuk ke studio untuk jadi freelance. Itu bisa bertambah nanti ke depannya kalau berjalan lancar. Dia belajar juga. Dia sambil ngasah juga. kualitas dalam ini ya. Iya, enggak jadi masalah kalau memang ada teman-teman yang pengen buka studio, enggak jadi masalah. Itu benar tuh. Karena itu harga itu selalu ada. Iya. Market itu selalu ada. Marketnya ada ya. Iya, banyak orang-orang di kalangan bawah tuh banyak, Mas. Banyak, kalangan atas banyak, kalangan menengah banyak, kalangan di bawah banyak yang enggak bisa meng-hire fotografernya. Aduh, aku nggak bisa pakai fotografer ini, kemahalan. Aku bisa pakainya fotografer ini. Nggak jadi masalah. Jadi opsional ya, Iya. bisa kemana aja. Betul. Nggak jadi masalah. Iya. Nah itu loh Sobat Suara tadi sedikit bincang-bincang kita bersama Paci dan Zul Picture ya, di Siap. owner of Zul Picture. Mudah-mudahan banyak memberikan wawasan kepada kita juga dan khususnya Sobat Suara yang mau menekuni dunia fotografi dan videografi. Siap. Oke, itulah tadi perbincangan kita. Semoga memberikan banyak inspirasi dan juga motivasi buat sobat-sobat suara yang ada di Kota Tarakan dan khususnya di Kalimantan Utara. Tentunya terima kasih, jangan lupa untuk tetap like, share, and subscribe akun Filmku.haki untuk mendukung kita dalam menginisiasi dan memberikan motivasi dan juga inspirasi khususnya pemuda atau milenial Kota Tarakan. Selamat malam. Thank you ya Pak Ci ya. Siap.